petani yang tanam cabai atau petani cabai itu adalah petani kaya. Karena dia salah satu komoditi yang di bidang horti ini salah satu komoditi seksi. Dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya belum ada yang seseksi si cabai ini. Hot, cabai-cabean. Nah, pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. halo Sobat Tani, salam Jaga Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Prasetya di Mas Miracle Farm. Mungkin bagi sebagian orang menanam cabai tidak menarik, tapi bagi sebagian orang juga menanam cabai itu masih komoditi yang eksklusif. Atau bisa dibilang petani yang tanam cabai atau petani cabai itu adalah petani kaya. Karena dia salah satu komoditi yang di bidang horti ini salah satu komoditi seksi. Dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya belum ada yang seseksi si cabai ini. Hot, cabai-cabean. Nah. Oke, di sini kita cabai yang umum, ada cabai keriting. Umum orang tanam ya, karena kita nih mau lebaran nih, makanya kita nanam cabai keriting. Terus ada juga cabai rawit. Cabai rawit itu kalau orang pasar bilangnya cabai rawit domba, yang dia mentahnya putih jadi merah kayak gini. Enggak, ada lagi cabai setan tuh, kayak ada cabai di Bandung namanya cabai gendot. Itu memang kayak setan itu rasanya. Pedes banget, jadi pas orang makan setan persangat aja. Satu lagi ada, tapi kayaknya udah habis kejual nih. Peter pepper, cabai Peter pepper, itu luar sebetulnya, dari luar. Tapi bentuknya lucu. Kalau teman-teman pengen tahu, browsing sendiri, Peter pepper bentuknya kayak punyanya si Dede, gitu lah. Punyanya. Rasanya pedas. Tapi enggak, dia sama kayak golongan paprika sebetulnya. Tapi dia lebih ke apa ya? Ini kan beda ya, antara pernah dengar mungkin cabai Karolin, ya kan, yang sempat viral itu makanan yang pedas tuh di YouTube, banyak banget orang sampai ada meninggal katanya. Itu karena cabainya itu dari cabai Karolin. Nah dulu itu saya pernah tanam cabai Bud Jolokia tahun 2011 kalau nggak salah, cabai terpedas dunia itu, gitu kan, yang tingkat kepedasannya sampai jutaan tuh. Nah kalau pakai cabai kita nggak akan bisa nyampe level itu, kecuali kita pakai cabai tadi tuh Bud Jolokia, Karolin, terus banyak lah jenis cabai-cabai yang sinting banget nih rasanya, sampai orang bisa, ya kalau orang normal sih bisa mules nggak jelas, sakit perut bisa, ada yang meninggal loh. Karena ini usus mungkin ya, kayak gitu loh. Tapi kalau cabai kita aman. Yang bahaya bukan cabai kalau gitu, cabai-cabean itu yang bahaya. Kelewat pedas. Ini yang selalu paradigma ini nih yang saya mau bahas sedikit. Orang selalu menganggap nanam di polybag itu mudah. Wah, saya berhasil nanam cabai di rumah. Berapa banyak? 10, 5,
atau ngomong sebiji, itu mudah. Nanam 10, nanam 5, nanam 1 beda dengan nanam 20.000 1 hektar. Ya kan, sebiji 2 biji mah semua orang juga pasti bisa. Nanam 20.000 bisa langsung botak, bisa langsung setruk. Kesulitannya beda, hamanya beda. 1 biji ada ulet, ada jangkrik khusus. 20.000 bisa kayak begitu? Nggak mungkin. Obat-obatan harus diperlukan segala macam. Makanya cabai ini bukan komoditi yang mudah, dan bagi para petani muda kalau pengen langsung nyoba nanem nih, saran saya jangan langsung ke cabai dulu lah. Kalau pengen langsung skala besar ya, skala produksi. Dari yang mudah dulu misalkan seperti timun, baru nanti cabai ini sebenarnya levelnya paling tinggi kalau di pertanian horti. Makanya bisa dibilang petani cabai itu ada petani profesional, petani jago, dan petani kaya. Saya itu melakukan pembenahan tanah. Pembenahan tanah itu banyak caranya. Ada yang instan, ada yang memang disebutnya permakultur, jadi permanen kultur ya. Dia benar-benar secara organik tapi butuh waktu lama, seperti pengomposan kan. Pengomposan yang benar itu kan sampai 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Nah, saya seperti mengompos tanah selama 1 tahun itu, dan saya tanam di atasnya menggunakan polybag. Karena sekarang udah 1 tahun umur Cimanggis, kita berkebun di sini, saya beranikan untuk tanam di tanah. Walaupun memang masih ada kekurangan, saya rasakan masih belum sempurna nih pengomposan, gitu kan. Mungkin di musim berikutnya akan bisa lebih baik, gitu loh. Continuous improvement juga jangan di perusahaan manufaktur saja, tapi di kebun juga kita harus bikin yang namanya manufaktur continuous improvement, atau bisa dibilang PDCA, plan, do, check, action. Nah itu, terapin juga di pertanian, itu sangat penting. Nah jadi tanah kita saya rasa sudah cukup dengan treatment yang kita lakukan tahun lalu. Ternyata masih ada kekurangan, berarti kita harus treatment ulang atau sambil berjalan, gitu loh. Nanti ini akan memperbaiki unsur hara tanah sampai ini tanah bener-bener seperti tanah Lembang lah, yang sering dibeli sama orang-orang. Kalau nanam di rumah banyak beli tanah Lembang kan. Nah, kenapa sih tanah Lembang sebagus itu? Ya harganya karungan lagi ya, belum di kilo tuh kan. Nanti mau mungkin di kilo kali itu harga Lembang. Sekarang masih banyak jadi karungan gitu kan. Kayak jenis pasir Malang tuh jadi kilo. Nah udah di kilo, mungkin dulu mah karungan ya. Nah kenapa gitu? Karena mereka menganggap tanah Lembang itu subur. Sebetulnya tanah belakang rumah kita bisa jadi tanah Lembang dengan treatment yang tepat. Yang kita takutkan itu adalah penyakit. Penyakit ini seperti layu fusarium, virus, bakteri, gitu. Banyak lainnya lah. Banyak banget penyakit yang bisa menghancurkan si cabai ini. Kalau saya, concern saya biasanya 0 sampai 45 hari itu saya bakal jaga banget dia. Saya lebih mencegah saya lebih baik mengambil tindakan preventif, gitu loh, daripada pengobatan. Jadi saya jaga sedemikian rupa dari persemaian, dan kuncinya di persemaian. Petani kadang-kadang menyepelekan persemaian. Dari benih atau biji menjadi cabai bibit seusia begini itu sering kali petani itu menganggap remeh. Bahkan kalau sekarang ini petani beli jadi. Banyak di Lembang jual bibit kan? Nah, kalau saya enggak, saya dari biji mula saya rendam pakai bakterisida, saya rendam pakai fungisida, gitu kan. Saya perlakukan sedemikian rupa. Terus media semainya saya bikin steril, areal semainya saya bikin steril. Karena saya berpikir gini, saya lagi ngerawat bayi, gitu loh. Bayi cabai nih. Sekarang ngerawat bayi sama ngerawat ABG gimana? Kan lebih mudah ngerawat ABG. Bayi mah kita kasih air susu ibu, ABG mungkin cari ASI sendiri, gitu kan. Kita kalau masih bayi kan harus kita kasih segala macamnya. Nah itu pun yang harus kita lakukan. Kuncinya adalah di persemaian. Kalau media tanam cabai misalkan mau nanam di polybag, jelas cari media yang organiknya tinggi dan poros. Itu kalau mau di pot atau media terbatas. Kalau di tanah bebas, tapi usahakan tanah ini tinggikan atau tingkatkan kandungan C organik tanahnya. C organik tanahnya. Jadi kandungan organik di dalam tanah. Konon katanya, nih cabai rawit itu umurnya bisa sampai ratusan tahun.
Makanya sering didapetin di depan rumah ada cabai rawit udah sekarat, kita pupuk hijau lagi, bagus lagi. Terus bertahun-tahun masih tetap hidup. Memang seperti tanaman keras karakternya. Tapi kembali lagi ke perawatan, dan kalau petani itu biasanya karena lahan terbatas dan waktu terbatas, di saat produksi dia turun, dia lebih baik memilih dibantai daripada meneruskan. Karena kalau misalkan kita grafik nih kan, ini hasil panen, ini biaya perawatan. Dari bawah sama, ketemu di pucuk. Nah, permasalahan ini bakal cross. Biaya perawatan naik, tapi hasil panen turun. Apa yang harus kita lakukan? Cutting dong. Gitu lah. Dari memory plating yang baru, daripada hasil panennya sedikit, tapi biaya perawatan lebih tinggi. Itu yang bisa di-cut. Makanya potensi si cabai itu biasanya petani 15 kali panen, 16, 18, 20 kalau yang bagus. Kalau yang hancur mah ya paling 5 kali panen juga udah selesai. Si keriting itu penyakit itu yang kita takutkan. Jadi keriting daun itu banyak penyebabnya. Ada trip, ada karena tungau. Tapi itu kembali kalau trip sama tungau hama, bisa diselesaikan dengan pestisida. Tapi kalau ada penyakit kayak virus, mau itu mozaik gitu kan, atau misalkan itu virus Gemini, itu yang paling susah, apalagi kena layu fusarium. Dan keriting itu adalah indikasi si cabai kena penyakit. Itu yang paling ditakutin sama petani cabai, keriting kuning. Itu paling ditakutin, dan itu yang dihindari. Dan preventif itu yang penting dari awal. Dan cuaca hujan itu, hujan panas juga nyebabin si pohon daya tahannya kurang, sehingga gampang terkena penyakit. Oke sahabat, kita pindah tempat dulu nih. Kita pindah lokasi karena tadi kebetulan kita ngomong tentang penyakit yang berhubungan hujan datang tuh. Tapi nggak apa-apa, berkah. Jadi kita pindah ke tempat yang rada adem nih. Kunci pertamanya ini yang saya bakal tekankan di sini, titik beratnya adalah persemaian. Perhatikan persemaian, perhatikan pembibitan. Jangan anggap remeh bagian itu. Siapkan bibit yang baik, siapkan benih yang baik, rawat dia menjadi bibit cabai yang baik, otomatis kita akan mendapatkan pohon cabai yang baik. Nah, berikutnya hindari pengobatan, tapi lakukan pencegahan. Khususnya di obat atau di penyakit. Tadi dari kecil, karena yang namanya penyakit, contoh layu fusarium, segala macam, itu tidak bisa sembuh di saat dia udah besar, dia layu fusarium, kita kasih obat apapun nggak akan sembuh dia. Gitu, karena itu udah masuk jaringan tubuh. Itu hanya bisa dilakukan di saat kita membenahi dia dari mulai kecil. Diimunisasi lah. Perlakukan seperti kita memperlakukan makhluk hidup pada umumnya. Anak kucing kita sayangin banget gitu kan, terus anak anjing kita sayangin banget, anak kambing sama lah semua. Tapi kenapa anak cabai nggak kita sayangin? Padahal ini loh nanti yang bakal ngasih makan kita. Maksudnya ngasih makan kita dengan cara kita jual, kita bisa dia ngasih makan kita, itu kita makan juga ngasih makan kita. Rawat dia dari kecil secara baik, tindakan preventif yang paling penting gitu kan, dan perhatikan cuaca, itu aja. Sama pemilihan media yang tepat. Kalau mau tanam di polybag yang di rumah-rumah nih, pilih media yang porositasnya tinggi. Jadi dia gampang mengalirkan air. Jangan pilih media yang kayak tanah liat. Hindari itu. Menggenang. Utamakan seperti arang sekam, campuran arang sekam, terus bokasi atau kompos mateng, sedikit tanah. Mau itu tanah Lembang bagus atau tanah sekitar kita juga nggak jadi masalah. Tinggal nanti perbandingannya tergantung jenis tanah kita. Perbandingannya gimana tuh, Kang? Itu tergantung tanah. Saya bilang tadi, kalau tanah Lembang sama sekam kita bikin 50-50, kelewat poros dia. Karena tanahnya aja udah poros. Tapi kalau tanah clay itu tanah yang biasa, tanah liat ya. Tanah liat kita kasih 50-50 nih, masih tetap liat. Kurang tuh jadinya. Jadi tergantung dari tanah nih. Kalau untuk pencampuran, intinya begini aja.
bertani itu bukan matematis. 1+1=2, enggak. 1+1 bisa 11 kalau pertanian. Jadi by feeling. Jadi di saat bikin media, siapkan arang sekam, yang simpel aja. Siapkan arang sekam, siapkan kompos atau bokasi, siapkan tanah. Ambil perbandingan 1:1 dulu. Diaduk. Setelah diaduk, ambil pakai tangan. Ambil pakai tangan tuh. Kremes digenggam gini ya, digenggam gini, lepas. Kalau digenggam gini, dia ngebentuk pola tanam tangan kita, padahal ini tanah kondisi kering, dia masih bantet berarti. Harus tambahin lagi arang sekamnya. Tapi kalau begini dilepas dia pro. Ya, dia berarti udah rada poros. Setelah itu coba lagi tanah dalam kondisi si tanah ini dibikin lembab, bukan basah tapi lembab. Lakukan lagi begitu. Di saat kebuka begini, contoh nih. Remah. Kelihatan ya? Oke. Ini tanah loh. Saya kepel, tuk, langsung ambiar kasarnya. Ini berarti tanah spek remah. Udah cukup berarti. Kalau misalkan yang bantet, saya bisa bikin guci dari ini, gitu kan? Ini bantet nih, ini nggak bagus. Tuh, segini-gini nggak ambiar. Saya coba nih ambil dari sini. Saya aduk jadi satu. Nah, udah mulai kelihatan remah tuh. Jadi intinya by feeling aja. Oh, begini nih masih bisa dijadiin masih kayak dodol nih. Berarti dia masih bantat. Dan tanah seperti ini kalau kita siram terus, dia bakal ngejadi kayak batu begitu, dan si akar cabai atau apapun itu nggak akan berkembang. Nah, di saat akar tidak bisa berkembang, tanaman pun tidak akan berkembang. Teori bonsai. Pengen bikin tanaman bonsai, siksa akarnya, persempit areal akarnya, sehingga areal tumbuhnya dia akan tertahan. Pengen tanaman gede, media tanamnya besarin, porosin, dan makanannya banyakin. Itu aja intinya. Seperti ruang gerak akar yang paling penting. Milenial, kolonial juga nggak apa-apa deh, gitu kan, yang udah sepuh, yang mau pensiun, mangga. Mas Miracle Farm terbuka, baik itu untuk bertani secara bebarengan, atau mau sekedar belajar sama kita, atau mau sharing sama kita open. Intinya di bidang agribisnis. Kita di sini punya perikanan, dan kita di sini juga punya pertanian. Kita mau ke arah smart farming gitu. Karena ada salah satu owner kita, dan kebetulan dia direktur utama, Pak Bayu Adi Indrayana, beliau orang IT nih, gitu loh. Jadi harapan saya bisa memasukkan teknologi ke dunia agribisnis. Karena sekarang udah AI ya, segala macam AI, chat GPT lah, apalah tuh AI itu. Kenapa tanaman nggak bisa dibikin kayak gitu? Pasti bisa. Kalau tujuannya untuk membantu kita, untuk membuat pertanian ini lebih maju. Dan saya sih berharap yang datang itu bukannya saya menolak yang para sepuh, enggak, silakan datang ke Kolotnil, tapi saya lebih mengajak para anak muda nih untuk bertani. Bukan saya bukan tidak mendukung kegiatan manufaktur, bukan. Tapi ketahanan pangan itu adalah salah satu ciri negara kita kuat. Kita adalah negara kuat kalau pangan kita kuat. Itu aja intinya. Nah, sekarang siapa yang mau bikin lagi? Masa mengandalkan para sepuh? Emang kita yang muda-muda nggak akan makan nasi apa? Besok-besok. Kita suka yang sintetis. Jangan kayak gitu loh. Kita memang nggak suka. Kita nggak makan cabai secara langsung. Tapi kita suka makan sambal, ya kan? Kita nggak secara langsung makan tomat, tapi kita suka sambal. Kecuali cabai-cabean bisa ditelan langsung. Mungkin seperti itu aja dari saya. Ajakan kepada sahabat tadi semua, khususnya anak-anak muda, silahkan datang ke Mas Miracle Farm. Belajar barang-barang pertanian. Bukan saya merasa paling jago. Ilmu pertanian tidak ada ilmu penutup, tidak ada yang paling jago, dan tidak ada yang namanya pamungkas. Nggak ada. Kita sama-sama belajar.
Halo sahabat tani, salam jagat tani. Saya dengan Bayu dari Mas Miracle Farm. Saya di Mas Miracle Farm ini sebagai owner dan juga sekarang jadi direktur utama di Mas Miracle Farm. Ya, awalnya sih sebenarnya dari hobi ya. Saya kan hobi menanam. Dan dulu saya kebetulan pernah kerja di perusahaan Jepang itu, dia farmingnya itu pakai teknologi. Dan karena saya basicnya IT juga, jadi wah bisa juga nih. Efisien mungkin nih dengan IT, dan jadi farmingnya itu bisa lebih efisien dengan adanya IT. Jadi awalnya di situ sih sebenarnya. Nah, kita kemarin sempat nyoba untuk yang di hidroponik sebenarnya. Kenapa hidroponik? Karena ngukurnya gampang. Karena kalau air kan pasti mau ngukur di sini atau di sana tuh sama pasti. pH-nya sama, suhunya sama. Kalau di tanah kan beda sejengkal mungkin beda gitu. Nah, kemarin kita udah sempat nyoba, cuma kita masih nunggu spare part lagi dari Cina. Kebetulan agak susah sekarang beli spare part ya, karena tempat yang biasa kita beli ditutup nih. Jadi kita lagi nunggu sensornya datang. Nah, kita akan coba di melon hidroponik. Jadi kita nanam melon, medianya air. Nanti kita akan otomatis tuh nutrisi waktu HST umur berapa itu nanti akan nyemprot nutrisi seberapa gitu. Jadi harapannya orang yang di rumah yang tadinya mikir wah bertani ini ribet nih, jadi tergerak untuk mencoba gitu. Karena sekarang kan dengan teknologi mungkin jadi lebih gampang, orang jadi lebih tertarik mungkin gitu. Arahnya ke situ sih kalau di kita ini. Kalau kita melihat perkembangan zaman ya, sekarang ini zaman machine learning sama artificial intelligence. Sebenarnya apa sih dia? Intinya tuh gathering data sebenarnya. Nah, yang mau kita lakukan di sini juga gathering data pertanian nih. Jadi dari kita bisa ngambil data nih, mungkin kita akan bikin sistem IoT atau apa gitu untuk mengumpulkan data. Kita jadi bisa tahu nih karakteristik lahan ini misalnya gimana sih? Atau nanti oh ternyata di daerah sini nih nanam cabai lebih bagus gitu. Mungkin nutrisinya di sini banyak ini gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita butuhin tuh untuk meningkatkan yield. Jadi kita kan sebisa mungkin di pertanian tuh misalnya 1 hektar dulu dapat jagung 7 ton. Nah, gimana caranya kita dalam 1 hektar bisa naik jadi 8 ton atau 9 ton. Nah, berarti kan kita butuh ngumpulin data nih. Kira-kira apa sih yang dibutuhin nih supaya jadi yield-nya bisa naik gitu. Nah, itu yang mau kita coba terapkan. Jadi kita mau ngumpulin data sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan hasil panen gitu. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Kira-kira begitu sih. Dengan kemudahan ini kita bisa menciptakan suatu sistem ketahanan pangan yang mandiri di rumah-rumah gitu. Jadi kita nggak usah mikir lahan besar, lahan nggak punya gitu. Kita cukup dari lahan kecil kita bisa menghasilkan sesuatu, minimal untuk rumah tangga dulu lah. Karena kan yang paling susah tuh sebenarnya, apalagi kalau kita kemarin ngelihat ke zaman COVID ya, itu kan susah tuh, kita nggak bisa aktivitas, nggak bisa apa-apa, tapi orang tetap butuh makan gitu. Nah, kalau di rumah kita bisa menyiapkan hal yang bisa kita konsumsi sendiri, itu akan lebih baik juga. Jadi arahnya segitu, dan kita sih berharap banyak orang mau mulai mencoba bercocok tanam sendiri gitu di rumah. Harapannya dengan nanti kita dengan bantuan teknologi misalnya, kita akan mewujudkan itu. Orang-orang yang tadinya males, susah nih, ribet. Misalnya untuk polinasi melon susah, nih kita udah ada teknologinya, nggak usah dipolinasi manual, kita tinggal semprot bisa langsung gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mau kita coba kembangkan, sehingga orang nanti ke depannya mau mencoba bercocok tanam di rumah.